akan berlangsung acara peresmian jalur pedestrian Jalan RE Marta Dinata Kota Bandung menuju Bandung Kota Manusiawi dan Kota Desain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak dan Ibu masyarakat yang ada di Jalan Riau yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga para tamu undangan yang hadir di sini. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan pekerjaan pembangunan saluran drainase, gorong-gorong dan trotoar di Jalan RE Marta Dinata. Pekerjaan pembangunan saluran drainase, gorong-gorong dan trotoar di Jalan RE Marta Dinata dimulai sejak tahun anggaran 2014. Dan pada tahun anggaran 2014 pekerjaan ini dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen 1 dimulai dari Jalan Masuk Kencana sampai dengan Jalan Banda dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu PT Duta Raya Bina Metro dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar 21 miliar. Pekerjaannya meliputi pembangunan saluran tertutup menggunakan box culvert dimensi 1,2 kali 1,2 meter sepanjang 1264,8 meter. Kemudian B, pembangunan trotoar dengan menggunakan material granit. C, pembangunan ubin difabel untuk memfasilitasi penyandang cacat. D, pemasangan UDIK untuk utilitas kabel PLN, telekomunikasi, PDAM, dan utilitas lainnya. Yang kedua yaitu segmen 2 mulai dari Jalan Banda sampai dengan Jalan Aceh dengan pelaksana yaitu PT Silva Andina Utama dengan nilai kontrak KB sebesar 19 miliar. Pekerjaannya meliputi A, pembangunan saluran tertutup penggunaan box culvert dengan dimensi 1,2 meter kali 1,2 meter sepanjang 1264,8 meter. Kemudian B, pembangunan trotoar dengan menggunakan material granit. C, pembangunan ubin difabel untuk memfasilitasi penyandang cacat. Kemudian D, pemasangan UDIT untuk utilitas kabel PLN, telekomunikasi, PDAM, dan utilitas lainnya. Pada tahun 2014, pekerjaan segmen 2 tidak selesai sesuai dengan rencana, maka terjadi pemutusan kontrak sepihak dari pejabat pembuat komitmen kepada pelaksanaan pekerjaan. Akibat hal tersebut di atas, maka pada tahun 2015 untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun anggaran 2014, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan mengusulkan kembali untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015. Mengingat Jalan RE Marta Dinata merupakan salah satu pusat wisata yang dituju oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bandung.
Yang kedua yaitu pot bunga. Pot bunga ini baru kami bisa sediakan sebanyak 240 buah, dan dari berdasarkan kehitungan kebutuhan kami masih kurang pot sebanyak 100 buah lagi agar jalan ini tampak hijau dan asri. Kemudian yang ketiga yaitu bolat atau bola-bola dari batu. Ya mungkin para undangan sini dapat melihat di sepanjang jalan ini ada beberapa bola yang terbuat dari batu alam. Bola ini baru bisa kami sediakan sekitar 240 buah, dan berdasarkan data hitungan kebutuhan masih kurang sekitar 200 buah lagi. Kemudian keempat yaitu tempat sampah, untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kami mendesain tempat sampah ini agar lebih menarik, dan baru kami dapat sediakan sebanyak 100 buah. Mungkin nanti kita banyak kekurangannya lagi. Dan kelima, untuk memfasilitasi wisatawan yang belum hafal Bandung, kami juga menyediakan city signage, yaitu city signage ini dibutuhkan sebanyak 14 buah untuk sepanjang jalan ini. Saat ini baru kami fasilitasi 4 buah, masih kekurangan sekitar 10 buah lagi. Keenam, untuk kebutuhan malam hari kami juga memfasilitasi penerangan jalan umum dengan desain klasik dan beberapa lampu-lampu hias pohon. Nomor 7, agar lebih nyaman lagi kami rencananya juga ingin mengadakan beberapa fasilitas lain seperti meja, kursi. Hanya barang ini belum kami sediakan, mudah-mudahan ke depan hal ini bisa terfasilitasi. Untuk realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2014, segmen 1 yaitu sebesar 16.747.833.880 rupiah. Untuk segmen 2, 12.912.821.533. Jadi jumlah keduanya itu sekitar 29.660.655.414. Kemudian untuk realisasi tahun 2015 untuk konstruksinya yaitu sebesar 15.234.347.000, dan untuk pasca trotoar sebesar 1,534.200.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pada kesempatan yang berbeda ini akan menyerahkan CD lagu Wujudkan Mimpi. Lagu Wujudkan Mimpi dan Kerja Keren ini merupakan lagu wajib Dinas Bina Marga Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Pak Zul beserta seluruh jajaran. Salah satu dinas yang saya sangat banggakan. Tepuk tangan untuk DBMP. Yang saya hormati jajaran dari kewilayahan, ya, dari kecamatan, dari kelurahan juga hadir. Yang saya hormati seluruh undangan-undangan, khususnya mereka-mereka yang punya tempat baik berupa FO, toko-toko, perbankan, perkantoran, restoran, kafe, dan lain-lain yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sebuah acara yang biasanya saya nggak pernah ya melakukan peresmian trotoar. Tapi kali ini istimewa karena banyak hal. Yang pertama, proyeknya seharusnya diresmikan tahun lalu, ya. Harusnya Desember 2014. Tapi karena satu dan lain hal, kontraktor yang terdahulu tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga terjadi perpanjangan, dan ini harus menjadi evaluasi, tidak boleh terjadi lagi, ya. Jadi dalam bekerja itu dimulai dari proses perencanaan, proses penganggaran, proses pemilihan kontraktornya, proses pengawasan
dan hasil akhir. Kalau semua proses itu diikuti dengan baik, hasilnya pasti baik. Sehingga trotoar ini bisa kita nikmati seperti hari ini. Yang kedua, Jalan Riau ini jalan favorit dalam urusan berbelanja bagi wisatawan selain Jalan Dago. Biasanya rutenya hanya itu-itu aja, ya. Sehingga setelah Jalan Riau ini atau Jalan LLRE Marta Dinata, kita akan mulai trotoarisasi yang keren untuk Jalan Insinyur Haji Juanda, dimulai dari BIP Merdeka sampai Pasar Simpang. Saya selama proyek ini dilakukan hampir 3 kali jalan kaki dari Unisba ngecek trotoar sampai ke ujungnya di Taman Pramuka, dan menyenangkan. Artinya jalan kaki yang riweuh dan ribet itu persepsi aja. Dari kecil tidak dibiasakan berjalan kaki, sehingga kalau disuruh membayangkan jalan kaki TBIP ke Taman Pramuka, bayangannya sesuatu yang menakutkan. Sekarang tidak lagi. Kalau Pak Walinya bisa 3 kali balikan jalan, masa warganya nggak bisa, ya. Jadi itu menunjukkan saya ingin melahirkan lagi budaya berjalan kaki. Semua orang punya kaki. Sok orang-orang Bandung mau ke Singapura jalan kaki, nggak ada yang naik-naik mobil. Kenapa pas di Bandung jadi ogohan? Ya, ada 2, karena pedestriannya mungkin tidak memungkinkan atau mindset. Nah, saya jadi berharap khususnya Jalan Riau, Jalan Istimewa Belanja ini menjadi surga pejalan kaki. Di beberapa segmen lebar-lebar, alhamdulillah. Nanti kita pasang bukan hanya kursi, tapi meja. Jadi nanti bisa nongkrong sambil ngerjain tugas, ya, dan lain-lain itu di trotoar jalan. Ada tadi panca trotoar, ya, bukan Pancasila atau Pancawarna, panca trotoar. 1, berkebangkuan yang maha enakeun gitu. 2, berbatu bolar untuk keamanan. Tuh sila keduanya. Sila ketiga, bertempat sampahan untuk kebersihan. 3. Sila keempatnya, berpot bungaan untuk keindahan. 4. Dan berperi ke tiang listrik lampuan untuk penerangan itu. Jadi rumus trotoar yang keren itu aja. Di Bandung harus ada 5, aya bangkunya buat orang duduk, ada bola batunya untuk keamanan. Di Braga udah pecah 2 gara-gara ada orang mabok naik mobil nyebrang ke trotoar. Kalau tidak ada bola batu itu, pedestrian bisa mati ketabrak, toko-toko bisa hancur. Jadi bola itu bukan hanya estetika, saya ingatkan, itu adalah untuk keamanan supaya tidak ada mobil-mobil iseng oke parkir. Kalau dulu makan begitu, sekarang nggak boleh lagi, apalagi yang kecepatan tinggi. Diberi lampu supaya diberi penerangan. Dan khusus jalan-jalan pariwisata, saya titip nanti pohonnya dililit oleh kabel lampu, dan itu tolong dianggarkan supaya awal tahun kita bisa lakukan. Yang ketiganya harus ada pot bunga supaya Bandung Kota Kembang bisa hadir lagi, ya, tidak kering. Tentunya ada tempat sampah agar kebersihan selalu dijaga. Nah, itu kota manusiawi, cirinya seperti itu. Kedua, kota desain. Apa itu kota desain? 3 minggu lalu Kota Bandung dianugerahi oleh PBB UNESCO sebagai kota dunia di bidang desain. Desain itu artinya segala sesuatu yang kita pakai, kita lihat, kita bangun harus keren. Jangan biasa-biasa aja. Bikin toko keren seperti ini. Ada air mancurnya, ada arsitektur yang nggak boleh biasa-biasa aja. Pakai baju harus keren, pakai seragam harus keren. Coba ibu berdiri sebentar dengan rompi BMP,
Berdiri di sini Bu. Di depan sebelah saya aja. Walaupun rada ketat ya waktunya ya. Salah rompinya bukan salah ibunya. Ini yang kami maksud dengan visi Bandung Kota Desain. Kalau ibu nggak mikir desain, beli aja ke Kosambi rompi-rompian. Bukan begitu. Dipikirkan. Ya, kapan lagi foto sama Pak Wali. Dipikirkan, didesain, di segala rupa. DBMP saya sudah amati bukan karena ada anak DBMP ya. DBMP adalah dinas yang paling progresif dalam urusan desain. Logonya didesain baru, bikin buku laporan tahunan sampulnya juga didesain keren. Rompi-rompinya juga bagus, kerjanya bagus. Jadi itu maksudnya, kalikan semua urusan dalam kehidupan, itulah yang kita maksud Bandung sebagai kota desain. Jangan pernah keluar rumah kalau tidak keren, kira-kira gitu ya. Silakan Bu, kembali lagi. Semangat ya, maksud saya ya. Jadi udah mahkotanya enaken, manusiawi, cuaca seperti ini, kemana-mana yang dilihat semua keren. Itu maksudnya. Oleh karena itu, tolong didukung Bandung Juara ini, khususnya kepada mereka-mereka yang berkantor di sini. Ada minimal, ada maksimal. Ingat syariat agamanya, jadilah manusia-manusia yang paling bermanfaat. Nah, yang minimal saya titip, tolong kebersihan di kapling masing-masing itu diurus oleh yang punya kapling. Bapak kan pasti punya karyawan, ya, office boy-nya. Ya, 15 menit sehari ngurusin halaman depannya di depan pagarnya. Gitu. Misalkan kantor pos, itu ada batu-batu, misalkan ya masih berserakan, ya ke kantor pos aja diurusnya, kan begitu. Ada kembang-kembang yang sudah kami sediakan, tolong disiram sebelum mulai toko jam 10, suruh siapa gitu ya. Tapi kalau cinta Bandung mah jangan nyuruh-nyuruh, si manajernya aja turun tangan ikut nyebor. Kalau cinta Bandung ya. Makanya saya bilang Bandung itu juara kalau pemimpin-pemimpinnya turun tangan, bukan tunjuk tangan. Dan kota ini juga akan keren kalau warganya turun tangan juga, bukan lepas tangan. Itu rumusnya. Jadi mari semuanya turun tangan. Itu yang minimal. Nah, saya himbau kalau bisa menjadi warga Bandung yang mendukung secara maksimal. Maksimal itu apa? Pemkot Bandung duitnya pas-pasan, itu masa apa adanya aja. Wayahnya Bapak Ibu bantulah satu bola batu, satu kursi, satu tempat sampah, kan nggak susah. Kenapa harus membantu? Kalau trotoarnya enak, orang akan lebih lama menghabiskan waktu di Jalan Riau ini. Semakin lama dia menghabiskan waktu, biasanya ada namanya impulsif buying. Tepuga buku jadi hayang balanjanya, tepuga buku jadi haus dari, tepuga buku jadi lapar dari, nongkrong lagi, beli lagi, minum lagi. Dikalikan ribuan orang kali sepanjang tahun, bisnisnya akan nambah. Bandingkan kalau trotoarnya biasa aja, boro-boro hayang nongkrong. Pengennya keluar dari parkir pulang, pengennya nggak mau jalan kaki, nyari taksi pulang. Sekarang saya jamin, saya sudah lihat kakek-kakek, nenek-nenek itu sering nongkrong di sini, ya. Jadi ini teori ekonominya. Jadi kalau Bapak Ibu itu menyumbang kepada halaman depannya, itu sama dengan sebenarnya investasi untuk mensukseskan munculnya dan lamanya orang nongkrong di trotoar untuk kepentingan bisnis. Jadi saya titip kepada ada perbankan di sini, kantor dan lain-lain, kami masih butuh banyak kursi-kursi cantik, ya. Kita masih butuh bolat batu, kita masih butuh pot-pot bunga. Saya himbau diketuk keikhlasannya untuk menyumbang lingkungan sendiri, ya. Saya nggak meminta sumbangan ke Jalan Otista gitu ya, cuma ke Jalan Riau sendiri, lingkungan sendiri. Apa yang terjadi dengan apa yang saya bicarakan hari ini,
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah warga Bandung, wisatawan semua bahagia itu. Ingat Bandung, ingat kebahagiaan. Udah banyak komen, Pak, saya kangen lagi ke Bandung, Pak. Itu maksudnya. Saya kangen lagi nanti ke Jalan Rio, saya kangen lagi belanja lagi. Karena merasa aman, nomor satu. Ada Satpol PP, ada polisi. Saya senang di sini, Pak, karena bersih, nggak kayak dulu. Saya senang di sini karena orangnya bahagia, somea, gembira, dan seterusnya. Itu tujuan pembangunan eta. Gitu. Saya bilang ke wisatawan, kalau tersesat di Jalan Rio, Jalan Mata Dinata, ada signage, dan signage ini sudah dipuji standarnya, standar dunia ya. Yang mendesain orang Bandung, juga kolaborasi dengan kantor di New York kalau tidak salah ya Pak Didi ya. Arahnya itu seperti itu. Jadi hari ini saya hanya resmikan ini, maksud saya untuk saya bercerita tujuannya apa, arahnya kemana, mimpinya harus didukung. Kalau Bapak bilang begini, semuanya urusan Pak Wali aja, itu ciri-ciri masyarakat yang tidak peduli. Perubahan itu ada 4 aktornya, pemerintah, pebisnis, media, dan civil society atau kelompok masyarakat. Kalau ngandelin hanya pemerintah, perubahan hanya bisa 25% itu. Kita kompak dengan pebisnis, kita sudah 50% kekuatan perubahan. Kita kompak dengan gerakan pungut sampah, kita kompak dengan clean action yang hobi bersih-bersih, itu masyarakat. 75% perubahan. Saya lihat fotonya Nyarapuan, alun-alun Ujung Berung, di Elapan. Itu masyarakat, nggak dibayar. Itu berarti orangnya cinta Bandung. Kalau cinta Bandung jangan bilang begini ya, suka ada sampah, kamu ambil, saya teh. Oh Pak, bukan saya. Nah itu bukan orang cinta Bandung. Kalau yang cinta Bandung mau sampahnya dia, mau sampahnya orang, dia ambil, dia buang ke tempat sampah. Jadi itu yang harus dilatih, ya. Maka saya menghimbau, coba cintai Bandung dengan dukungan. Ada dukungan, paling minimal teh dukungan teh doa, ya. Berikutnya dukungan itu tenaga. Berikutnya dukungan itu ilmu. Berikutnya dukungan itu harta. Jadi kalau nggak bisa mendukung harta, terburuk-buruknya paling minimal ngadoakeun gitu. Tapi kalau bisa semuanya dilakukan, tenaganya juga, ilmunya juga, doanya juga, sebagian hartanya juga untuk kepentingan Bandung. Saya kira itu poin-poin untuk menyemangati khususnya warga di Jalan RR Mata Dinata. Tolong bantu kami, kalau bisa nanti oleh Pak Camat ya, dibikin asosiasi warga dan pemilik bisnis di Jalan RR Mata Dinata ya. Rajin-rajin kumpul begini, diskusikan sok mau apa, bagi-bagi tugas. Saya titip ya, tahun depan organisasi informalnya kalau bisa sudah terbentuk ya. Kalau sudah terbentuk organisasinya, pilih namanya ya. Karena orang Bandung kalau bikin nama kan harus keren, pakai singkatan. Saya juga mengapresiasi tadi lagu-lagu penyemangat ya, DBMP Teh Lia, harus jadi lagu wajib DBMP. Daripada nyanyi sakitnya tuh di sini, mending lagu itu yang menyemangati, karena lagu mempengaruhi ini. Saya kira itu saja ya. Jadi mudah-mudahan setelah diresmikan, saya tahu ada sekitar 3% masih belum sempurna ya. Sampai menjelang pergantian tahun, tolong siang malam perbaiki yang kecil-kecil. Saya belajar, pesan saya terakhir nih. Dalam hidup, kerja itu ada 4. Bekerja keras, jangan malas. Bekerja cerdas, ya, dengan teknologi. Bekerja ikhlas, jangan disuruh-suruh, beri kuku lutut. Keempat, kerjanya tuntas. Nah ini yang keempat nih, seringkali sok beres. Jadi kalau kerja itu harus 100%. Jangan bangga dengan 80%. Bangga dengan, itu nggak tuntas. Tuntas itu 100%. Makanya tiru bangsa Jepang. Kerjanya selalu tuntas. Itu budaya yang ingin saya bawa ke sini. Maka kerjaan DBMP juga, kalau nyemen jangan asal ada, asal masang. Udah nggak boleh lagi di zaman saya. Saya wali kota yang mandor. Jadi kalau urusan fisik saya turun, saya periksa satu-satu. Itu etos kerjanya. Nanti setelah saya nggak jadi wali kota, standar itu nggak boleh turun.
lanjutkan. Karena saya mau jadi warga Bandung lagi yang bisa belanja-belanja lagi dengan rileks di kota sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, hasil karya Pak Indri Suwadi. Pelan-pelan Pak, sip. Iya. Sip. Iya. Coba bincang. Tunjuk Pak, tunjuk Pak. Tunjukin, tunjuk Pak. Tunjuk. Tunjuk Pak. Yuk. Visi kota yang menuju kota manusiawi ini adalah kota di mana warganya sering berinteraksi di luar ya. Jadi urusan yang namanya pedestrian ini bagian dari memanusiawikan. Karena kota itu pada dasarnya bikin stres. Jadi cara membuat tidak stres adalah memperbanyak ruang-ruang manusia ini bergerak. Tidak naik motor, tidak naik mobil, tidak dalam gedung interior tapi di luar. Maka yang namanya ruang hijau, taman, dan pedestrian harus menjadi sebuah kebutuhan. Itu mas standar di luar negeri juga begitu. Nah di zaman saya ini trotoar-trotoar harus naik kelas ya. Jadi bukan yang tiap tahun diganti, makanya paving block sudah nggak boleh lagi di kota Bandung. Yang boleh hanya dua, satu dengan granit standar internasional, dua dengan beton konkrit berpola seperti di jalan dalam kaum. Hanya dua itu aja. Granit-granit akan dipasang di jalan-jalan protokol, kalau yang jalan non-protokol dengan beton pola seperti yang di dalam kaum. Nah, tahun depan sekitar 10-12 lokasi kita akan beginikan juga. Salah satunya adalah Jalan Dago dari Jalan Merdeka sampai Simpang, Jalan Buah Batu, kemudian Jalan Muhammad Toha, Jalan Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan jalan-jalan lain, sehingga akan merata ke seluruh wilayah kota Bandung, tapi tentunya tetap daerah pusat dulu sebagai daerah yang banyak kunjungan manusianya paling tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan begini dikombinasikan dengan prinsip panca trotoar. Satu, setiap trotoar di mana memungkinkan harus ada bangku duduk. Kedua, ada bola batu untuk keamanan. Bola batu ini sudah menyelamatkan manusia dan tokoh di Braga pernah ditabrak mobil. Mobilnya yang penyok karena nabrak betulnya. Kemudian ada lampu untuk penerangan, ada pot bunga untuk konsep Bandung berhiber. Kemudian ada tempat sampah untuk kebersihan kota Bandung, dan tadi lampu penerangan yang temanya jadul. Anggarannya berapa Pak untuk 2016? Berapa 2016 anggaran pedestrian? Pedestrian kurang lebih sebesar 75-an lah kurang lebih. 75. Untuk 10 Sedikit ruas itu mah harusnya mah triliun. itu untuk 10 ruas itu Pak kurang. Ya, plus ada rencana bantuan 50 miliar dari Pemprov. Tapi yang diutamakan Dago dulu Pak ya. Daerah yang trafiknya dan citranya paling tinggi. Pak, untuk mengurangi pelanggaran parkir yang suka akhirnya naik sini terus jadinya rusak. Ya kan itu tugas Disub sudah saya perkuat agar melakukan patroli sesering mungkin. Dan relatif lihat Jalan Riau sudah jarang yang parkir sembarangan naik ke atas lagi ya. Ada yang masih ngetem. Nah, kalau malam tolong kabari karena saya juga tidak hafal di mana aja. Kalau ternyata ada malam hari nanti saya perintahkan untuk patroli di malam hari juga. Ada sanksi yang akan dikenakan bagi usaha yang tetap memarkirkan kendaraan wisatawannya di sini? Ya kalau sanksi kita lihat peraturan ya, kan ini sedang dikaji juga terkait toko-toko yang parkirnya tidak cukup. Pak, kalau di sini tuh sebenarnya persoalannya juga parkir Pak, ada rencana untuk penataan parkir untuk yang Kalau namanya parkir pasti tidak akan pernah cukup. Yang harus dirubah adalah menggeser perilaku orang datang ke sebuah tempat berkeliling Bandung dengan mobil gitu. Kalau dikit-dikit harus nambah parkir, dikit-dikit sampai kapanpun nggak akan pernah cukup, percaya sama saya. Saya waktu hari Natal, saya dari jam 7 pagi sampai jam 4 naik sepeda sama keluarga, menyenangkan. Justru saya lagi menghimbau wisatawan, ikuti wali kotanya, masuk kampung, keluar kampung, masuk taman, keluar taman, ke kafe, belanja, naik sepeda sepanjang hari, menyenangkan. Jadi jangan persepsinya, aduh kemana-mana, kuma naik mobil, kuma naik taksi. Itu ya, sambil nanti parkir mah proporsional aja.